Terakhir sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Iya guys. Ya kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, nah apakah ini yang dimaksud raja kecil yang pernah disebut oleh Pak Prabowo kemarin? Bahkan ada menteri dari Pak Prabowo yang secara terang-terangan menyebut Pak Jokowi sebagai bos. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bagaimana analisanya soal ini guys. Bismillah. Momen lebaran kemarin itu yang makin terlihat adanya kekurang kompakan pejabat penting pemerintah. Ada beberapa menteri yang terlihat berkunjung ke rumah mantan presiden. Sedangkan Prabowo sendiri tak menyempatkan waktu buat silaturahmi pada Jokowi di kota Solo sana. Dia justru sowan ke presiden kelima yang juga ketua umum PDIP, Mbak Megawati. Aneh kan? Lah kok menteri-menteri sowane ke mantan, bukan justru ke Pak Prabowo. Tidakkah dalam beberapa kesempatan ketua umum Gerindra itu menyebut bapaknya Wapres itu sebagai mentornya, Pak Jokowi itu sebagai gurunya. Kenapa dia malah menemui presiden kelima? Mbak Mega dengan diam-diam loh. Politik Indonesia memang serba tidak jelas. Abu-abu. Sebenarnya bagaimana? Bila kita simak, kita bedah, setidaknya dua menteri yang datang ke kediaman Jokowi itu terkesan memanaskan suasana. Dua menteri yang mampir ke Solo itu dilakukan di hari yang sama. Mereka adalah Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Keduanya juga sama-sama mengistilahkan bekas pimpinan dengan kata bos. Lupa Menkes ini malah mendoakan biar Jokowi dan Bu Iriana senantiasa dilindungi kesehatan. Bagus, tidak apa-apa. Hingga usia 100 tahun. Ya ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat. Karena juga masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya berhasil. Wow. Iki mendoakan omongannya ini. Lah kok berlebihan gitu doanya. Apa enggak malah kasihan orang usianya sampai 100 tahun belum meninggal, belum mati ya. Truyuk-truyuk lah gak repot wong akeh. Ini di perspektif Om Begawan, ini buat kamuflase saja, nutupi apa yang sesungguhnya dibicarakan empat mata. Lalu yang agak lumayan kentara itu penuturan Pak Wahyu yang memaparkan dia malah banyak meminta arahan. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Kenapa meminta arahan ke Jokowi? Bukankah ngomong begini tadi dia malah kayak jarang komunikasi dengan presiden yang sekarang, dengan Pak Prabowo. Nyepelek seperti itu. Tidakkah menyimak yang dia sampaikan? Seolah-olah presiden tak pernah ngasih arahan. Kok mintanya arahnya sama mantan? Gak elok sih nek didengar itu. Rapatut kalau bahasa Jawanya. Atau diperlihatkan ke rakyat itu. Orang tegas. Kan ya sebaiknya nek ditakoni jurnalis tinggal dijawab kangen atau silaturahmi, lembaga bersuah gitu aja. Atau juga bisa perasaan mau tahu kondisi mantan bos mereka. Itu genah lebih normal. Kenapa mama malah minta arahan? Urusannya apa? Konsultasi dan sejenisnya itu. Yang namanya ngebantu presiden. Kan yang menghormati pimpinannya sekarang. Tidak malah cerita minta arahan ke orang lain. Iya, benar. Ini sesuatu yang gak elok. Nggak elang guys, gak etis guys. Lah Pak BGS sama Pak Wahyu jane lagi cekot-cekot sirah ini. Menjalankan tugas sekarang ini. Yang situasinya orang genah ini. Keduanya merasa cara mengkoordinasi atau memandu para pembantu presiden nggak pernah ada. Dan anehnya loh, Pak Jokowi itu belas gak merasa sungkan. Orang merasa pekewo gitu. Bagi orang Jawa ya orang merasa pekewo belas, heran saya dengan presiden sekarang ini. Atau dia memang merasa bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah
Jokowi. Seperti dugaan netizen kan, mantan menteri yang masih menjabat beneran masih orangnya Jokowi. Ya, betul kan? Jadi tuduhan itu tidak mengada. Masih banyak anggota kabinet yang sekarang di bawah pemerintahan Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi. Terbukti kan, silaturahmi itu ya baik-baik saja, boleh, tidak dilarang. Nanti para menteri berniat menghormati mantan presiden, ya datangi semua mantan presiden, bukan dengan bekas kepala negara yang sempat jadi bosnya saja. Kita tahu loh, ada 3 mantan presiden yang masih bisa dikunjungi, yang masih sehat dan masih punya pikiran cemerlang. Bahkan tokoh yang sangat idealis, nasionalis, itu ada Bu Mega, ada Pak BY, lalu Pak Jokowi. Lalu para menteri kenapa hanya datang dan hadir ke rumah Jokowi aja? Kita kan ya tahu, yang sempat sowan ke Jokowi bukan mereka berdua saja. Ada yang lain itu, ada Pak Bahlil, Pak Zulhas, Pak Wihaji, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Bima Arya. Itu beberapa nama yang mampir ke Surakarta sana. Hanya bedanya yang lain tidak menyampaikan hal yang aneh-aneh. Nah, yang masih juga Om Begawan pikir, kenapa juga ada menteri yang masih menjabat sekaligus ex anak buah Jokowi tidak ke Solo? Masih ada tuh Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, terus juga Mas AHY, ada Pak Rosan, ada Kapolri juga, Panglima TNI, Pak Amran, masih banyak lagi. Ini tentu tidak sekedar peristiwa biasa. Bagaimana kita melihat ini? Ya nek nurut Begawan, memang sebaiknya tidak menemui Pak Jokowi lah. Ya. Ditemui satu, maka sebaiknya mantan presiden ya ikut ditemui juga. Ya, adil. Ini gitu, menteri loh kelasnya, bukan bakul berambang yang pasar. Nek ada yang dilewatkan, sebaiknya ya tidak semua. Om Begawan paham, pasti dipikirnya yang bersangkutan akan beralasan. Di zaman Bu Mega dan Pak BY, mereka bukan menteri, masih gitu. Nggak kenal atau dekat. Wah, ini langsung alasan truk. Dia setingkat menteri mikirnya ngono. Wah, cemen itu. Iya tuh, sekelas menteri kok pilih-pilih dalam bersilaturahmi. Justru dengan mendatangi semua bekas presiden, memperlihatkan kebesaran jiwa seorang menteri. Ya, harusnya gitu. Waduh, malah ketularan relawan. Kelas menteri jangan seperti relawan. Dan rakyat itu akan menaruh hormat kepada menteri-menteri yang punya sifat-sifat seperti itu. Yang adil. Ya kan? Yang menghormati semua mantan-mantan orang-orang yang pernah memimpin negara ini. Lo malah dengan membatasi hanya nemui Jokowi tok. Tidakkah itu sesuatu yang sulit diterima akal sehat? Ya. Dan akan menjadi olok-olokan masyarakat. Ini menteri cap opo. Lu mendatangi semua mantan presiden nih, bila perlu mantan wakil presiden di sana, mencerminkan perilaku yang baik. Orang beda-beda, tidak membandingkan atau tidak menilai, mengabaikan mantan pemimpin, baik buruknya, plus minusnya mereka pasti punya. Menghormati pada para bekas pemimpin negara ini. Loh, ini bisa jadi kebiasaan baru yang positif harusnya. Anda memang niatnya sekedar ketemu dengan hanya satu mantan presiden, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Oke guys, jadi pernyataan dari Menteri KKP dan juga Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, seolah-olah seperti tidak menganggap Pak Prabowo sebagai presidennya sekarang. Bisa saja pemerintahan Presiden Prabowo sangat rapuh dan rentan, karena sebagian besar pejabat di lingkungan mempunyai watak seperti ini guys, dan juga di sebagian besar pejabat di lingkungannya adalah loyalis Pak Jokowi yang sewaktu-waktu secara bersamaan bisa saja menaik dukungan pada Presiden Prabowo. Sejarah kejatuhannya Presiden Soeharto dulu juga karena sebagian besar menterinya adalah membelot dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, padahal waktu itu negara sedang menghadapi krismon. Semoga Presiden Prabowo segera bertindak. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.